As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Ini adalah dunia di mana Code of Silence atau omerta merupakan keharusan. Kalau tidak, kamu mungkin akan tidur bersama para ikan. What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Selamat datang di Watch Mojo Top 5 Fact. Dalam episode hari ini, kita akan menghitung mundur 5 fakta paling menarik dan mengejutkan yang bisa kita temukan tentang mafia. Baik mereka Sicilian Cosa Nostra, Camorra of Naples, ataupun mafia di Amerika Serikat. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Nomor 5, masa kejayaan pertama untuk para mafia di Amerika berkat masa larangan minuman keras. Product the fellas gotta have. Even better is that we got a product he ain't allowed to have. Ada sebuah pepatah yang mungkin dicetuskan oleh Jello Biafra yang berbunyi, kalau evolusi dilarang, maka hanya laranganlah yang akan berevolusi. Nah, selama era larangan minuman keras pada tahun 1920 sampai 1933 di Amerika, alkohol tidak bisa didapat. Jadi, hanya penjahatlah yang menyuplai alkohol. Secara alami, larangan itu membuat naiknya sindikat kejahatan yang terorganisasi. Mereka menyelundupkan minuman keras untuk dijual di bar-bar ilegal dan mengatur perlindungan bisnis lokal dari keributan, juga membayar polisi lokal untuk menutup mata. How about the law? The law? I am the law, Georgie boy. Di saat bisnis black market sedang booming di Amerika, di Italia, organisasi kejahatan ini sedang diberantas habis, yang membuat banyak mafioso ini berpindah ke Amerika, membuat masa larangan ini menjadi masa keemasan bagi mafia. Nomor 4, para mafia telah meracuni Napoli. Italia dan mafia memiliki hubungan yang kompleks dengan begitu banyak kategori dari kejahatan terorganisir yang berada di daerah-daerah negara itu. Para penduduk Napoli telah lama menerima kehadiran Camorra dalam kehidupan mereka, sebuah sindikat kejahatan terorganisir dari abad ke-16. Tapi, pengaruh Camorra ini tidak berhenti di dunia kejahatan saja. Sindikat ini menjalankan sistem manajemen pembuangan di daerah Campina, di mana Napoli adalah pusatnya. Hasilnya, campuran bahan kimia berbahaya yang ilegal digabungkan dengan pengambilan sampah mingguan yang kemudian dibakar dan dibuang, membuat meningkatnya orang yang sakit dan terkena kanker di daerah itu. Sebagai tambahan, fakta kalau teknik manajemen pembuangan oleh Camorra ini melanggar hukum tentang pekerja anak dan penyuapan kepada aparat lokal. Kamu sekarang mendapatkan sebuah situasi yang mungkin hanya akan bertambah buruk. But locals fear that despite the crackdown, the mafia will simply find a way to stay in business, possibly by launching into a new sector, the lucrative cleanup business. Nomor 3, Al Capone mempermalukan Geraldo Rivera dari kuburnya. Was nothing in Al Capone's vault, but it wasn't Geraldo's fault. Al Capone merupakan mafia paling terkenal di era pelarangan alkohol. You too, Jimmy Darmody. Al Capone. All right. Geraldo Rivera merupakan salah satu tokoh televisi yang paling terkenal. Kedua individu yang terlihat tidak ada hubungannya ini bersaing, tapi itu hampir 40 tahun setelah salah satu dari mereka sudah meninggal. Hari yang kita bicarakan ini adalah 21 April 1986 dalam acara televisi spesial yang berdurasi 2 jam milik Geraldo, The Mystery of Al Capone's Vault. Rivera baru saja dipecat dari ABC dan telah menggombar-gombarkan acara spesial ini sebagai sesuatu yang besar, meminta pemeriksa medis untuk berjaga-jaga kalau ada mayat yang ditemukan dan juga agen dari IRS dengan harapan ada benda berharga milik Capone di dalam berangkas. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak pada Geraldo karena isi dari berangkas itu hanyalah debu dan botol-botol kosong. Satu hal yang jelas, Capone tidak meninggalkan apapun untuk Geraldo. At least up to now that we've struck out with the vault, I'm disappointed about that, as I'm sure you are. This is one time in my life that pot of gold would have been a lot more fun than chasing the rainbows. Nomor 2, Frank Sinatra memiliki hubungan dengan mafia. Come fly with me, we'll float down to Peru. Hubungan Sinatra dengan para mafia merupakan rahasia umum, sampai-sampai itu menjadi lelucon antara para fans dan teman-teman penyanyi ini. Bahkan, Sinatra dan grup Red Pack-nya mereferensikan hal itu di panggung dalam konsernya. Tapi, hal yang bukan lelucon untuk Sinatra adalah hubungannya dengan kandidat presiden John F. Kennedy dalam pemilihan tahun 1960. Sang penyanyi ini sangat ingin masuk ke dalam lingkaran Kennedy.
sampai-sampai membuat petisi kepada bos mafia Chicago, Sam Giancana, untuk menggunakan pengaruhnya membuat Kennedy menjadi presiden. Tapi menurut Tina, anak perempuan dari Sinatra, yang tidak diprediksikan oleh Sinatra adalah kelakuan dari saudara Kennedy, Robert, sebagai jaksa agung yang menindak para mafia dengan semangat yang luar biasa. Giancana sangat kesal dengan hal ini. Jadi, untuk memperbaiki situasi, Sinatra dan Rat Pack harus melakukan pertunjukan-pertunjukan gratis di klub milik mafia ini di Chicago. Nomor 1, mafia memproduksi hal paling terkenal di dunia pornografi. There it is. What? Your clitoris. It's deep down in the bottom of your throat. Kalau mengingat pornografi, pastinya yang terbayang adalah daerah pantai barat California dengan matahari yang panas, pohon kelapa, dan studio privat. Tapi di awal tahun 1970-an, mafia yang berpusat di New York, Anthony Big Tony Perrino, mengguncang industri ini. Film Deep Throat dibintangi oleh Linda Lovelace yang legendaris, yang merupakan sebuah crossover hit yang sangat populer. Itu juga dianggap sebagai film yang mengantarkan industri ini ke era keemasannya. Saking suksesnya, satu asosiasi mafia dari Colombo Crime Family mengatakan, "Kami tidak menghitung uang yang kita peroleh, kami menimbangnya." Dikabarkan film itu menghasilkan $600 juta di tahun 1970-an. Itu setara dengan $4 miliar sekarang. Coba saja kali dengan Rp14.000. Tapi kalau memang itu benar, tandanya film ini mengalahkan penjualan Star Wars di tahun 70-an. Namun, beberapa orang mempertimbangkan kemungkinan kalau angka itu dilebih-lebihkan untuk menaikkan hype atau sebagai bagian dari skema pencucian uang para mafia. What the hell's wrong with the way we live? Between my alimony checks and your old man's allowance? We do all right. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.